Halo semuanya, kembali lagi di podcast Geo Insight. Kali ini kita ada di segmen CEO Talk. Ya, di episode kali ini nih, khusus episode kali ini Vel disponsori oleh RDA, PT RDA Teknologi Indonesia. Itu perusahaan oil services yang udah bergerak di bidang subsurface. Oke, thank you banget RDA yang sudah menjadi sponsor kita di episode kali ini. Dan pokoknya teman-teman dengerin terus episode ini sampai akhir karena akan ada informasi menarik buat teman-teman, jadi jangan sampai kelewatan. Yes, dan sudah bersama kita Vel, seorang CEO yang sudah lihat profilnya tuh, aduh, luar biasa ini kalau jadi narasumber di Geo Insight gitu, Vel. Kita sudah bersama Pak Salis Aprilian, PhD. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Salis. Kita senang banget nih Geo Insight akhirnya kedatangan tokoh seperti Pak Salis. Pak Salis ini terkenal banget kalau di industri migas, Lis. Oh iya. Mungkin Olis bisa ceritain sedikit lah, siapa sih sebenarnya Pak Salis buat teman-teman yang mungkin baru mendengar mungkin nama Pak Salis. Yes, Pak Salis ini udah 30 tahun, Vel, di dunia sektor hulu hilir industri minyak dan gas gitu. Wow. Jabatannya dari manajer, dari level manajer sampai deputy project, eksekutif sampai presiden director di Pertamina EP Cepu, kemudian di Pertamina EP, kemudian di PHE juga, Vel, tempat lo kerja. Beliau jadi presiden direktur ya, tahun 2011 sampai 13, Pak ya. Kemudian jadi presidir juga di PT Badak. Kemudian presiden komisaris juga di PT Arun, dan sekarang beliau itu founder dan CEO dari PT Digital Energi Asia, Vel. Wow, jadi teman-teman bisa tahu sendiri gimana kapabilitas Pak Salis itu di industri migas. Jadi pengalamannya udah banyak sekali, jenjang karirnya juga cukup beragam sampai akhirnya sekarang sebagai CEO dan founder dari Digital Energi Asia. Jadi kita pengen tanya nih Pak Salis, dengan pengalaman Bapak yang 30 tahun lebih di industri migas Indonesia, itu bisa diceritain sedikit nggak Pak ke kita tentang bagaimana perjalanan karir Bapak, katakanlah dari Bapak mulai lulus sampai akhirnya memulai karir dan sekarang menjadi CEO dari Digital Energi Asia. Oke, terima kasih Avel dan Nurholis ya, dan teman-teman semua mendengar podcastnya Geo Insight. Terima kasih atas kesempatannya, sungguh bahagia sore ini kita bisa bertemu seperti ini, walaupun dalam suasana wabah pandemi COVID-19 yang kita sama-sama tidak menyangka, tapi alhamdulillah kita sehat dan juga sempat kita bertemu di sini. Jadi pertama bersyukur tentunya yang juga telah memberi saya perjalanan yang begitu tak terduga juga ya. Jadi dalam buku saya tulis tidak ada kata kebetulan sebetulnya. Jadi semuanya tuh didesain dan saya merasakan itu. Kalau orang bilang ya mengalir saja gitu ya, tapi kalau saya bilang ya mengalir tapi terkendali gitu ya. Jadi kalau air mengalir itu tetap dia akan mengalir, tapi begitu ada batu dia akan belok sedikit, kemudian mengalir lagi dan sebagainya. Jadi mengalir tetapi terkendali. Itulah prinsip yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Saya selalu berusaha, tapi juga tetap menerima apa yang menjadi hasil yang saya usahakan gitu ya. Tapi usaha itu wajib, tapi hasilnya itu bukan wajib seperti apa yang kita inginkan. Nah, bermula dari pemilihan jurusan, saya dulu memilih jurusan teknik perminyakan itu juga ada ceritanya sendiri. Jadi pada saat itu saya, jadi ketahuan ini ya usianya, pada saat 1982 saya memilih teknik perminyakan itu juga melihat semua teman, semua kawan atau saudara memilih jurusan-jurusan yang memang pada saat itu top gitu ya, seperti teknik mesin, teknik sipil, elektro gitu ya. Tapi saya lihat di semua jurusan dulu namanya proyek perintis 1, perintis 2 gitu ya. Jadi mungkin ada Sipenmaru, setelah itu kemudian sekarang apa namanya saya nggak hafal. Tapi dulu ada pemilihan gitu. Jadi untuk top university gitu ya, untuk perintis 1 kita harus milih 1. Untuk
Perintis 2 hanya IPB, yang perintis 3 itu kemudian yang universitas di bawahnya. Nah, saya cari jurusan yang tidak ada maksudnya di satu universitas tapi tidak ada tempat lain, itu teknik perminyakan gitu. Adanya cuma di ITB, di negeri waktu itu ya. Di UGM nggak ada, di UI nggak ada gitu ya. Terus waktu itu cuma ada di ITB, Pak ya? Di ITB tahun 82. Ada yang swasta di UPN dan Trisakti 80 baru ada. Nah, saya 82 saya melihat wah ini jurusan kok unik gitu ya, hanya satu. Saya berpikir gampang saja pada saat itu. Ya kalau saya lulus di situ mungkin banyak yang nyari gitu karena langka gitu ya. Terus pilihan keduanya karena ada pilih 1, 2, duanya teknik nuklir UGM itu juga hanya satu-satunya jurusan yang ada di universitas pada saat itu ya, teknik nuklir. Tapi alhamdulillah saya masuk ke ITB, jurusan teknik perminyakan. Kemudian ya seperti mahasiswa biasa saya jalanin gitu ya. Kemudian alhamdulillah setelah lulus saya bekerja di Lemigas pada saat itu. Kemudian pada saat 87 saya lulus 87 88 ada tawaran, ada penerimaan besar-besaran di Pertamina gitu ya. Jadi namanya BPST 1 dulu. Jadi bimbingan profesi sarjana teknik. Nah, jadi saya diminta untuk coba daftar gitu ya. Akhirnya daftar. Jadi saya tes sebagai pegawai Lemigas juga sebagai tes juga untuk masuk sebagai pekerja Pertamina. Jadi dua-duanya diterima gitu ya. Nah, pada saat pengumuman itu juga satu pengumuman, kemudian satu tes kesehatan, kemudian satu panggilan gitu ya. Jadi dua-duanya itu ini. Nah, pada saat harus memilih maka saya dipanggil untuk memilih gitu oleh pimpinan Lemigas pada saat itu. Gimana? Milih mana gitu ya. Terus akhirnya ya karena di Lemigas juga mengerjakan proyek Pertamina, saya bilang ya saya akan gabung Pertamina karena mungkin saya bisa nanti di sana mengerjakan studi-studi di dalam Pertamina. Oh iya silakan gitu karena itu pilihan. Nah, saya ditempatkan di lapangan Tanjung. Tanjung itu di Kalimantan Selatan ya. Jadi jauh dari kota gitu di pelosok. Nah, saya di sana sebagai field engineer atau ATL kalau di Pertamina. Ahli teknik lapangan di sana, kemudian membor satu sumur, kemudian dapat, alhamdulillah waktu itu dapat gitu ya, karena 1 tahun lebih di situ ada screening atau seleksi untuk mengambil waktu itu S2 gitu ya, S2. Kemudian saya ikut S2, datangnya paling lambat karena Tanjung informasinya telat gitu ya, datang ke Jakarta paling lambat, alhamdulillah tapi masuk gitu ya. Jadi waktu itu ada 10 orang untuk ngambil S2, alhamdulillah di ITB, di teknik perminyakan. Nah, selesai dari sana 93, kemudian ada program lagi untuk R&D Pertamina itu memerlukan S3. Nah, kemudian diseleksi, alhamdulillah lulus juga, kemudian ngambil S3. Dan setelah lulus 98, udah pas pulang Indonesia pas lagi kacau gitu ya. Jadi Indonesia lagi waktu itu Pak Harto sedang mau menyerahkan ke Pak Habibie gitu ya, dan nah akhirnya pulang, mulailah di situ berkarir di R&D, tapi kemudian R&D itu ditunda, akhirnya saya diminta untuk ke lapangan lagi, jadi di assign ke Prabu Mulih. Di Prabu Mulih 3 tahun, kemudian pindah lagi ke Jakarta, pindah ke Balikpapan. Nah, pada saat ExxonMobil mengeksplor Blok Cepu di Banyu-Urip, nah saya diminta di-assign dari Pertamina untuk sebagai wakil Pertamina, sebagai wakil GM-nya di ExxonMobil. ExxonMobil juga membentuk anak perusahaan namanya MCL, Mobil Cepu Limited. Di Pertamina membentuk namanya Pertamina EP Cepu. Nah, saya mewakili dari Pertamina dan bekerjalah dengan bule-bule di ExxonMobil. Jadi hampir selama 3 tahun dari 2006 sampai 2009. Nah, setelah itu saya dikembalikan ke Pertamina
menjadi presidir di Pertamina EP Cepu. Dan kemudian terus habis itu pindah ke Pertamina EP, menjadi presidir juga di situ. Kemudian setelah itu jadi SVP di Hulu, SVP di planning, strategic planning. Setelah itu, ketemu Afel di PHE. Saya 2011 sampai 2012 atau 2013 awal, jadi 2011 hampir ya 1 tahun lebih di PHE. Setelah itu ada direktorat gas, dibentuk direktorat gas yang baru di Pertamina. Nah, saya diminta untuk menjadi SVP Gas and Power di situ. Gas and Power. Nah, setelah itu kemudian ada tugas tambahan sebagai komisaris di Arun gitu ya. Itu pada saat saya di Direktorat Gas. Nah, kemudian saya mengerjakan proyek di gas hingga SVP-nya itu menjadi 2. SVP Gas and Power dan SVP untuk project operation gitu ya. Saya di operation. Kemudian mengerjakan namanya proyek regasifikasi di Arun dan pipanisasi dari Arun ke Belawan. Jadi disebut pipa Arbel ya, Arun Belawan. Nah, saya memimpin proyek itu ya memang dengan tim ya, grup akhirnya selesai. Nah, di situ setelah itu saya di-assign lagi ke PT Badak sebagai presiden dan CEO di Badak. Jadi itu 2014 akhir. Saya ingat di Desember 2014 sampai kemarin 2017 bulan Juni. Kemudian saya ditarik sebagai technical advisor untuk Direktorat Gas. Sebelum akhirnya Direktorat Gas dibubarkan, nah saya karena tidak ada lagi direktorat, kemudian waktu itu memang di Pertamina juga belum ada kepastian seperti apa Direktorat Gas. Nah, saya mengajukan sebelum 1 tahun lagi pensiun, saya mengajukan pensiun dini untuk membentuk perusahaan konsultan, independen konsultan yang saya beri nama sebagai Digital Energy Asia. Jadi itu ya, secara panjang dari 2082 saya masuk ITB sampai 30 tahun lah ya. Jadi itu. Pertama dari jadi presidir Cepu, habis itu udah naik terus apa ya? Nah, insya Allah begitu. Oke. Yang saya lihat kalau saya tarik benang merahnya Pak dari awal cerita Bapak tadi bahwa Bapak itu tidak berpegang pada prinsip seperti air mengalir gitu, bahwa mengalir boleh asal terukur. Makanya saya bisa melihat itu dari bagaimana Bapak dari awal memilih jurusan kuliah aja, itu udah mengukur bahwa saya harus memilih jurusan yang unik nih, supaya setelah lulus nanti bisa bekerja di perusahaan dengan lebih mudah. Gitu. Nah, setelah berkarir pun, ada banyak pilihan-pilihan karir Bapak sampai akhirnya menjadi top managerial level ya, dari mulai presidir A, B, C, sampai direktur gitu kan. Nah, Bapak sendiri mengukur itu nggak sih Pak pada saat awal karir di Pertamina? Apakah dari awal masuk sudah mengukur strategi untuk menjadi direktur itu nanti akan seperti apa gitu kan? Dan kenapa Bapak milih jalurnya yang manajerial bukan yang teknikal? Kan Bapak kan juga S3 di bidang perminyakan ya Pak ya. Jadi apa yang menuntun Bapak dalam memilih jenjang karir sehingga jenjang karirnya begitu brilian gitu Pak? Sebetulnya ya prinsipnya sederhana saja. Saya selalu mengacu pada hadis atau dari Rasulullah ya, bahwa kita sebagai manusia itu tiap hari sebenarnya harus lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi harus ada improvement diri sendiri ya. Jadi soft skill saya itu harus saya perbaiki terus setiap waktu bahkan ya, bukan hari tapi waktu. Nah, yang saya lakukan itu saya berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya gitu ya. Jadi nanti saya bisa kasih tips lah apa saja bekerja itu. Tapi intinya bahwa itu saya selalu di-assign apa aja saya nggak milih gitu ya. Maksudnya ini memang mungkin kalau bilang namanya garis tangan ya. Jadi garis tangan, kemudian ada tanda tangan. Nah,
itu mempengaruhi ini kita campur tangan gitu. Tapi pure saya benar-benar ikuti saja apa yang jadi tugas kita, kemudian kerjakan sebaik-baiknya. Kemudian nanti ada yang membimbing kita gitu ya. Jadi saya nggak pernah memilih, cuman memang kalau dalam teori-teori di manajemen gitu, memang untuk mencapai suatu top katanya memang harus bekerja di operasional dulu gitu ya, di operasional bukan di administrasi gitu ya, bukan di administrasi atau ini, tapi benar-benar operasional. Nah, saya beruntung alhamdulillah pada saat pertama ditempatkan di Tanjung juga memang di operasional, di situ saya benar-benar mencoba merasakan gitu baunya lumpur itu seperti apa, lumpur pemboran, kemudian piket istilahnya shift untuk ke lapangan, ngecek sumur dan sebagainya. Saya jalani karena waktu itu program BPC 1 memang pada saat kita OJT itu juga dicemplungin ke operasional, dan pada saat awal begitu penempatan juga kita diputar gitu ya, ada 3 bulan itu benar-benar di masing-masing ini. Bahkan kita menjadi anak buah yang ya mungkin bukan sarjana apa gitu ya, tapi ya kita di situ belajar banyak gitu, karena yang saya dapatkan itu pengalaman mereka. Dan jadi ada misalnya seorang engineer yang kalau lihat lumpur pemboran itu bukan ditimbang lagi cuma dipakai tangan gitu, atau kadang-kadang dijilat, oh ini asam apa gitu ya. Itu sampai karena mungkin pengalaman berpuluh tahun, padahal pendidikannya juga agak tinggi. Nah, jadi belajar dari lingkungan itu juga perlu. Kemudian selalu dalam setiap hari itu harus perbaiki diri gitu ya. Jadi dengan cara nanti saya akan masuk ke tipsnya itu gimana. Oke. Kita simpan tuh tipsnya tuh Pak. Ya, supaya penasaran. Kita simpan kan nanti Pak ya. Supaya tipsnya penasaran. Apa? Bekerja ala Pak Salis nanti ya. Teman-teman dengar itu sampai akhir. Oke, Pak. Tadi kan milih pensiun dini, kemudian bikin konsultan sendiri nih, Digital Energi Asia. Itu bisa diceritain nggak sih Pak, kenapa bikin perusahaan ini dan bergerak di bidang apa sebenarnya si Digital Energi Asia ini Pak? Oke. Jadi pada saat saya di Pertamina, saya kenal ada teknologi baru seperti ini dari membaca, kemudian diskusi, dan saya memiliki teman yang memang dia selalu update saya dengan teknologi itu. Kemudian orang Kanada, kebetulan orang Kanada, kemudian dia juga pernah mengerjakan suatu proyek di Pertamina sehingga saya kenal. Dan teknologi ini saya pelajari itu makin lama makin bikin penasaran gitu ya, bahwa ya sekarang dunianya udah yang namanya teknologi 4.0 itu sudah memudahkan sekali manusia untuk bekerja, asal kita tahu ininya ya, triknya atau jalannya gitu ya. Seperti ya sekarang ada Gojek atau Grab gitu ya, yang memudahkan orang kemudian bisa mendisrupt angkutan umum seperti taksi dan sebagainya. Itu di berbagai aspek kehidupan sekarang sudah begitu. Nah, pada saat saya belum ada kepastian bahwa di Pertamina ini seperti apa, ini kurang 1 tahun, saya berpikir pada saat itu ya sudah jadi di top manajemen untuk dari hulu hilir saya udah rasakan gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya, akhirnya berangkat dari situ dengan update support dari teman yang dari Kanada itu, dia punya teknologinya, oke lah. Saya membuat suatu terobosan. Saya waktu itu berpikir inilah saatnya bahwa di sektor energi itu yang sekarang ini ketinggalan ya dibanding dengan sektor katakanlah transportasi atau di medical, bahkan mereka sudah bisa namanya operasi jarak jauh gitu ya di kedokteran gitu, atau di transportasi tadi ya segala macam sudah di-disrupt dengan teknologi ini. Tapi di oil and gas itu belum banyak gitu ya. Saya kemudian mengembangkan lagi bukan oil and gas tapi energi gitu ya. Energi itu bisa dari energi baru terbarukan atau
fossil fuel atau bahkan ya batu bara, migas, panas bumi gitu ya, atau yang solar atau angin dan sebagainya. Nah, itu suatu saat perlu transformasi teknologi di situ. Nah, disitulah saya fokus ke digital transformation untuk bidang energi. Nah, tetapi karena ada gap gitu ya, gap teknologi, gap persepsi, gap pengetahuan, sehingga saya sulit untuk menerangkan, katakanlah saya ke teman-teman OSIS juga pernah kita diskusi forum kecil gitu di ruang rapat, saya tunjukkan bahwa kalau memakai ini Anda bisa reduce cost, bisa lebih reliable sistemnya dan sebagainya. Tapi yang mereka perlu belajar dulu gitu ya, bahwa wah ini teknologinya nanti saya kerja apa gitu ya, sampai mungkin kalau di teman-teman geologi atau geofisik yang ini udah lama kan, namanya bikin peta gitu kan udah nggak pakai kayak dulu zaman saya pakai kalkir gitu ya. Betul. Sekarang kan udah dan itu bisa digantikan robot ya. Nah itu yang mengerikan sebetulnya. Kalau saya presentasi seperti itu di forum-forum, banyak yang kemudian antipati atau jadi menolak gitu ya. Nah saya bilang kalau kita nggak masuk ke situ, kita akan ketinggalan gitu. Jadi saya cuma membayangkan saya bisa mengoperate satu anjungan atau dua anjungan di lapangan, di platform katakanlah di OSES atau di ONWC, di WMO, itu hanya dioperasikan untuk beberapa orang aja gitu. Yang engineer lain fokus ke diskusi bahwa bagaimana mengoptimalkan produksi gitu, bagaimana membuka lapisan yang baru dan sebagainya, dari sisi yang nggak bisa dilakukan oleh teknologi digital ini. Jadi ini mengganti sebenarnya sistem yang rutin, repetitif saja. Misalnya laporan produksi, daripada misalnya dari sana pakai radio, kadang-kadang juga ada kendala, atau sekarang sudah ada juga yang semi otomatis gitu ya, tapi masih pakai Excel juga memasukkannya, kemudian analisanya. Kalau pakai ini udah bisa langsung keluar grafik dan kita bisa analisa lebih cepat gitu ya. Kalau ada katakanlah gangguan atau semacam noise gitu, sistem langsung bisa menganalisa, oh ini ada apa gitu. Misalnya kompresor feed ininya kurang gitu ya, gasnya kurang untuk di ininya, dia akan bergetar lah, nanti ini menginfokan akan turunkan inletnya atau seperti apa. Jadi saya fokus pada pengembangan monitoring dan optimisasi gitu. Nah, tetapi karena belum semuanya juga menerima, saya kemudian bukan mendowngrade, tapi saya lebih ke sosialisasi melalui training maupun sharing session gitu ya, sebagai ini di mana-mana gitu tentang teknologi digital ini. Jadi ke teman mahasiswa juga sering undang untuk presentasi, di sharing di panelis gitu tentang teknologi gitu ya. Ya, tapi itu terkait dengan migas maupun energi gitu. Saya sekarang fokus di situ. Oke. Tadi kalau Pak Salis cerita tentang digitalisasi sektor energi ya Pak ya, yang dalam hal ini di Digital Energy Asia juga sempat beberapa kali mengkampanyekan teknologi di industri migas. Nah, saya sepakat banget Pak, karena terakhir kita pernah baca juga informasi bahwa raksasa teknologi dunia pun kayak Google, Amazon itu udah mulai kerjasama sama Shell, sama Total untuk ngembangin teknologi di industri migas. Nah, kedepannya sih saya yakin teknologi ini akan cepat, mau nggak mau, bisa nggak bisa akan segera masuk ke Indonesia, saya pikir. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar prospek migas Indonesia itu terhadap yang nantinya dari teknologi ini bisa membantu masalah yang ada di bisnis migas Indonesia, Pak? Ya, masalah terbesar atau ini yang saya temui di berbagai kali diskusi, kemudian kita juga
propose ke suatu perusahaan itu adalah mindset arti cara berpikir, terutama top leadernya ya, yang eksekutifnya. Karena usulan katakan memakai teknologi digital ini tidak bisa itu dari bawah gitu mengusulkan ke atas kalau atas sendiri masih enggan gitu untuk menerima, atau kadang-kadang itu kan nanti aja gitu ya. Itu teknologi kan tools saja, jadi bukan prioritas gitu ya. Nah, tapi lama-lama ya seperti cerita ini, katak di dalam panci yang sedang hangat gitu, tapi ternyata di bawahnya ada api yang lagi merebus dia gitu ya. Tiba-tiba anget langsung matang aja katak itu ya, dia tidak loncat. Nah, ini juga karena kita sudah di dalam comfort zone yang ya udah pakai teknologi yang biasa juga bisa, kalau masih bisa produksi gitu ya. Kan selalu kalau tawarkan suatu teknologi atau cara baru, orang akan enggan untuk berubah. Nah, itu mindset. Jadi teknologi ini challenge besarnya adalah di mindset terutama top manager atau top leadernya. Kemudian yang kedua ya setelah mindset ya pengetahuan dia sendiri mungkin belum jadi awareness dari si yang punya lapangan atau punya pekerjaan itu belum ya masih menempati cara yang konvensional gitu, yang analog gitu, yang biasa aja. Jadi belum ada move on gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi juga karena biayanya juga sebetulnya nggak begitu mahal kalau dibanding nanti hasilnya gitu ya. Ya seperti halnya karena kita berpikir katakanlah perusahaan taksi itu sekarang kan saingannya bukan sesama perusahaan taksi, tapi dengan perusahaan aplikasi ya. Gojek itu kan perusahaan aplikasi. Ini juga nanti gitu. Jadi oil and gas mungkin nanti saingannya yaitu tadi Google udah masuk untuk membantu, atau bahkan Google punya lapangan migas sendiri gitu ya. Kayak Amazon juga karena dia punya big data. Nah, ini penting juga. Big data analytics kan salah satu ciri dari teknologi 4.0. Jadi kita jangan senang misalnya ya di-update di status kita misalnya di Google. Kalau kita biasanya buka aplikasi baru kan ya, suka minta dia data kita gitu ya. Atau ada deny atau low gitu ya, mau ditolak diizinkan gitu ya. Nah, begitu kita izinkan, begitu dia masuk, data kita kan itu sebenarnya untuk big data analytics gitu. Ya, oke. Ya menarik Bapak, karena mau nggak mau teknologi akan segera hadir walaupun kita resisten untuk sekarang, tapi kalau nggak ya analogi katak yang direbus tadi itu masuk banget. Soal mindset Pak, mindset itu saya tertarik nih kalau ngomongin mindset itu Pak Salis yang saya kenal itu adalah orang yang punya mindset di luar kotak ya, out of the box lah. Salah satunya Pak Salis ini suka menulis opini maupun sudah menerbitkan buku juga. Saya baca tuh bukunya Pak Salis yang berjudul Membangunkan Energi Nasional. Di situ ada banyak sekali pola pikir Pak Salis yang dituangkan ke dalam sebuah buku untuk energi di nasional. Salah satunya yang saya ingat itu the right energy at the right place gitu kan, semacam suasembada energi di daerah-daerah. Jadi jangan fokus di satu daerah aja deh ngembangin energinya. Daerah sana tuh punyanya apa, ya udah pakai energi itu. Nah, nanti Pak Salis mungkin bisa cerita sedikit tuh Pak soal kegemaran Bapak dalam berpikir dan bisa menuangkannya ke dalam tulisan. Itu sampai keluar 2 buku dan ada mungkin puluhan opini yang Bapak yang sudah diterbitkan surat kabar. Itu dimulai dari mana itu Pak, kegemaran menulis itu? Tim kami adalah generasi muda yang usianya di bawah 40 tahun. Kami memiliki keinginan yang kuat untuk mencoba strategi baru dalam mendevelop bisnis.
Kami juga memikirkan people development dan sangat fokus terhadap marketing strategi. Khususnya pada situasi saat ini, di mana semua orang, baik itu individu maupun perusahaan mengalami kesulitan yang sama. Bahwasanya COVID ini mengakibatkan ekonomi dunia menurun drastis. Kami berkomitmen untuk bekerja lebih giat dan memberikan effort yang jauh lebih besar untuk menjaga agar bisnis kami tetap stabil. RDA sendiri bekerja sama dengan lebih dari 10 perusahaan partner bisnis di seluruh dunia di bidang subsurface oil and gas termasuk drilling, geoscience, reservoir, dan production. In future, kami berharap dapat expanding ke negara-negara tetangga dan mendapatkan trust dari customer kami in around the world. Ya, memang waktu mahasiswa juga saya mengurus namanya Mabok ya, majalah Tembok. Di Teknik Perminyakan di ITB. Saya kebetulan di situ sebagai kartunis. Jadi saya dulu waktu di Bandung itu bergabung dengan Karung namanya. Karung itu kerabat kartunis Bandung. Jadi saya kartunis sebenarnya. Luar biasa, Pak. Ada saya bakat lainnya. Karena dominan saya, otak saya ternyata spontan dan kreativitinya tinggi kalau dominan spontan. Jadi di otak kanan sebelah depan itu kalau diukur nanti pakai, saya sekarang lagi mendalami neurological dominance, neurological science gitu ya. Jadi saya sebagai coach, selain tadi saya bikin perusahaan digital, saya sekarang lagi mendalami mempelajari coaching gitu ya. Nah, coach. Jadi orang memang beda-beda ininya, dominans otaknya. Nah, saya setelah dipetakan ternyata dominan saya adalah di otak kanan sebelah depan. Nah, itu kreativitas, kemudian tadi out of the box ya, bahkan without box ya. Kalau saya berpikir itu bebas aja, nggak ada kotaknya gitu ya. Dari pengalaman saya sebagai kartunis itu selalu berpikir memang lain dengan, jadi orang lain yang nggak lihat saya lihat gitu ya. Itu sering. Mungkin itu yang membimbing saya. Jadi orang melihat selalu ada ide baru gitu. Nah, seperti misalnya orang lain lihatnya ada pohon, oh ini pohon mangga, pohon durian atau pohon jati. Saya melihatnya itu hutan gitu. Itu hutan, oh di sana ada telaga, ada danau gitu. Tapi orang lain melihatnya hanya hutan, pohon mangga, ada pohon jati, pohon ini. Padahal saya melihatnya hutan. Jadi itu yang kalau dulu di kerabat kartunis Bandung itu, di Karung itu, kalau ada pameran, itu mendadak kan, pameran mengenai lalu lintas gitu, dipanggil polisi, kepolisian Kapolda minta ada pameran kartun gitu tentang lalu lintas. Nah, kita harus berpikir tuh, lalu lintas itu misalnya, dari mobilnya itu ada ininya, dari sini mana gitu ya, yang bisa jadi lucu dan mengkritik gitu ya. Itu kelebihan dari kartunis. Nah, kapan saya nulis itu? Ya pada saat itulah mulai belajar nulis. Saya dulu belajar nulis itu dari artikelnya Arswendo ya, almarhum. Arswendo itu saya suka. Dan dia ada bukunya bagaimana cara menulis gitu ya. Nah, kemudian sekarang tentang energi, itu juga saya selalu kritisi tadi di buku saya itu, di tahun 2010 saya udah tulis itu bahwa energi kita itu bukan krisis. Indonesia itu nggak pernah kenal krisis energi. Saya ulangi lagi ya, di Indonesia nggak akan ada krisis energi. Yang ada adalah krisis manajemen energi. Saya selalu uraikan itu di tulisan-tulisan saya bahwa kita itu krisis manajemen energi. Kenapa? Sekarang Avel atau Hollis sebutin aja energi apa yang ada di dunia. Di Indonesia harus ada. Mau energi solar sekarang yang dikembangkan di Middle East sana, solar cell ini atau Cina lagi mengembangkan, di Indonesia bisa. Atau bayu ya, atau angin, di Indonesia bisa.
gelombang apalagi Indonesia lautnya. Kemudian PLTA ada, minyak, batu bara, gas ada, LNG ada. Apa yang nggak ada kita? Tapi manajemennya itu yang tidak tepat gitu. Sehingga saya di buku itu bilang, oke lah kalau mau bikin energi Indonesia sustain itu harus pakai prinsip the right energy in the right place dan the right time juga saya tekankan di akhir itu. Karena apa? Seperti masalah gas ya, dia ada di situ. Ya udah nanti untuk katakanlah untuk energi di sekitar situ udah ada nih dari masalah. Udah katakanlah untuk keperluan apa? Kalau bikin pupuk ya untuk daerah situ, jangan sampai di situ bikin pupuknya dibawa ke Jawa atau ke Sumatera ya. Ini logistiknya juga ada ini juga gitu ya. Tapi karena di sana jarang penduduk, mungkin belum perlu, ya di situ perlunya apa gitu. Nanti kalau enggak ya mungkin kalau mau diekspor dan sebagainya kembangkan di situ. Jadi jangan sampai misalnya di Nusa Tenggara Timur yang misalnya banyak matahari dan nggak ada minyak, ya udah pakai matahari aja di situ gitu. Terus mobil-mobilnya ya jangan pakai bensin, pakai mobil listrik. Orang sekarang di airport di tempat golf kan banyak mobil listrik yang kecil-kecil itu, ya pakai itu dulu, modifikasi. Saya kira ITS juga udah bikin tuh namanya Molis apa dia, ya itu bikin listrik pakai ini. Kalau malam gimana ya, itu baru mungkin sebelum ditemukan baterai yang canggih ya, karena kuncinya kan baterai sebetulnya untuk menyimpan energi itu matahari. Dia udah pakai energi konvensional. Tapi kalau siangnya atau selama ada energi bisa diserap di ini ya pakai itu. Mungkin itu jadi combine energi. Nah, sehingga saya juga berpikir bahwa mungkin kita juga harus mengubah ini direktorat-direktorat yang ada di kementerian gitu yang mengurusi itu, bukan lagi ada direktorat dirjen migas, dirjen batubara atau dirjen listrik, tapi ya dirjen energi terbarukan kan jadi kayak terpisah-pisah gitu ya. Yeah. KPI-nya jadi saling ini, dirjen batubara mau dipakai dulu gitu. Tapi kalau mungkin saya nggak tahu, dirjennya mungkin jadi dirjen energi gitu ya. Kemudian satunya menyoroti tentang keselamatan kerjanya, satunya mengenai kesiapan teknologinya gitu ya. Mungkin jadi satu kesatuan gitu Pak ya. Iya, jadi bukan per komoditi gitu. Mungkin ya, karena sekarang Anda lihat antara panas bumi gitu ya, yang mau mengembangkan panas bumi, tiba-tiba ini PLN mau pakai batu bara, kalau batu bara masih murah gitu, panas bumi katanya mahal. Tapi coba dihitung secara keseluruhan efeknya, dan mungkin kalau saya pernah ngobrol nih, kalau Bandung, Garut, Tasik itu yang sekitarnya ada, di situ ada Kamojang, ada, ya udah listriknya dari Kamojang aja, dari itu udah, jangan pakai yang lain gitu. Mungkin bisa gitu. Tapi itu harus diurusi oleh Kementerian Energi, jangan sampai batu bara juga pengen jualan di situ gitu. Iya. Menarik Pak, tadi Pak statementnya berarti di Indonesia kan nggak pernah krisis energi, tapi krisis manajemennya ini. Ya. Dan tadi energi yang benar di tempat yang benar gitu, dan waktu yang benar. Betul. Ya. Ternyata Pak Salis ini punya sisi lain juga, jadi kartunis ternyata kan sejak mahasiswa. Nah, emang dulu dari mahasiswa sampai setelah lulus bekerja ini kan juga banyak aktif di organisasi Pak. Emang dari dulu waktu mahasiswa itu juga aktif gitu atau gimana Pak? Iya, saya juga mengambil, kalau kayak gitu prinsip-prinsip saya itu dari agama saya ya, itu bahwa kalau kita ingin banyak rezeki itu banyaklah silaturahmi gitu ya, atau ingin panjang umur banyaklah silaturahmi. Silaturahmi di sini adalah networking. Networking itu ya kita hidup di dunia itu kan sekali gitu ya. Sekali, kalau jadi dibilangnya 1000 kawan itu belum cukup
kalau ada satu musuh gitu ya, satu musuh itu udah terlalu banyak gitu. Jadi ya kita sebisa mungkin berkawan dengan siapa saja, tapi ingat bahwa kita berkawan dengan siapa saja, tapi kita harus dekat dengan orang yang selalu memberi inspirasi atau paling enggak dia punya passion atau bahkan punya semangat untuk kita bisa tiap hari bisa lebih baik tadi, lebih baik lagi. Jadi kawan itu memang banyak, tapi kalau udah kawan satu katakanlah mengecewakan, dia katalah pemabuk atau apa ya, oke, kita sekedar kawan, nggak perlu benci dia, tapi ya jangan sering-sering bergaul terlalu dekat dengan dia gitu. Tapi semua saya senang untuk bergaul, dan saya senang berorganisasi. Memang dari dulu di himpunan, dulu di ITB namanya Himpunan Patra ya, HMTM Patra namanya. Walaupun saya belum pernah jadi ketua himpunan, tapi saya selalu tiap tahun ya jadi seksi apa, pokoknya ngumpul aja di situ gitu ya, karena memang itu tempat ngobrol dan tempat tukar pikiran. Bahkan sampai sekarang pun masih ingat ya gimana kita ospek orang, kemudian kita di ospek gitu ya. Itu jadi kenangan tersendiri. Iya, sampai akhirnya Bapak sendiri menjadi Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia ya Pak ya. Oh iya. Jadi memang puncak karirnya tidak hanya di kantor saja, tapi di organisasi pun Pak Salis itu memang dianggap sebagai leader yang baik ya, sehingga di banyak komunitas selalu dijadikan ketua. Dan oh iya, waktu di IATMI, karena di IATMI saya kemudian juga dikenal di SPI, karena SPI itu kan Society of Petroleum Engineers untuk internasionalnya, jadi semacam perhimpunan ahli teknik perminyakan sedunia itu ya, Society of Petroleum Engineers. Itu kemudian menunjuk saya sebagai Regional Director untuk Asia Pasifik pada saat itu. Di tahun pada saya pegang IATMI. Jadi di sana 3 tahun di Regional Director untuk Asia Pasifik untuk bagian selatan, jadi Asia Selatan. Jadi title-nya itu Regional Director untuk South Asia and Pacific gitu ya. Jadi saya membawai ada India, Pakistan, kemudian Indonesia sendiri tentunya, New Zealand, kemudian Papua Nugini, Australia gitu ya. Jadi dan negara-negara kecil kayak Fiji dan sebagainya. Itu di SPI, dan sampai sekarang begitu selesai di situ sekarang masih menjabat itu sebagai member of council untuk advisor di SPI Asia Pasifik. Gitu. Oke. Dan masih jadi penasihat juga di IATMI, Pak ya? Oh iya, kalau itu otomatis setelah jadi ketua umum biasanya jadi penasihat. Iya. Oke, jadi memang Lis, Pak, maksudnya Holis ya Pak ya? Bro Holis ya. Jadi Pak Salis ini memang tokoh yang bisa kita jadikan inspirasi kita ya, bahwa beliau karirnya cukup mentereng di kantor dan juga cukup disegani di organisasi, dan buah karyanya sudah dibukukan dalam beberapa tulisan opini di surat kabar maupun di buku. Nah, untuk itu kita pengen tanya sih sebenarnya yang sempat tertunda tadi Alis ya. Benar. Tentang tips dari Bapak Salis. Itu gimana Pak? Tips bekerja ala Pak Salis. Oke, terima kasih Avel. Jadi ya tadi ya, kita ingin setiap hari itu lebih baik dari hari kemarin. Itu tipsnya saya juga temukan ya dari baca buku dan juga kombinasi lah dengan perenungan dan sebagainya. Itu begini. Jadi tiap hari ini terutama Avel yang masih kerja ya, Holis juga Pak. Holis sama Avel yang masih kerja atau teman-teman yang masih kerja. Kalau dulu saya begitu datang ke kantor, itu dulu masih pakai desktop ya, jadi karena belum musim laptop itu tiap pekerja desktop. Tapi sekarang juga mungkin bisa. Itu saya tulis rencana hari itu apa di kertas post-it. Ini saya sampai sekarang masih disimpan seperti ini ya. Jadi post-it yang gampang dikletek, gampang di ini. Itu ditulis saja
4, 5, 6 poin yang akan dilakukan hari itu. Jadi waktu booting komputer kan biasanya lama tuh. Dia Windows-nya dulu apa itu cukup 5 menit ya. Jadi kita tulis apa ya. Karena dengan menulis kemudian membaca, melihat ya, kemudian kita baca, mendengarkan, itu panca indera kita tuh akan merasakan bahwa hari itu akan apa gitu, bekerja apa gitu ya. Tapi jadi saling jadi saksi gitu ya. Mata juga menulis kan melihat gitu ya. Misalnya 1, saya mau menghubungi Nurholis. 2, saya akan telepon Avel. 3, ya sederhana aja yang kira-kira bisa dicapai hari itu apa. Nah begitu booting udah komputer ini ya kita Bismillah, Al-Fatihah minimal gitu ya. Kalau ada bacaan lain juga silakan baca. Minta diridhoi untuk hari itu pekerjaan itu akan dikerjakan. Udah tempel aja yang di tempat. Kalau saya biasanya di komputer, makanya layar komputer saya biasanya banyak tempelan gitu, atau di dinding atau post-it. Nah, kemudian kita bekerja aja, oke. Begitu kita lihat lagi, oh ya belum, yang ini belum, oh, ini udah dicoret, yang udah coret. Begitu istirahat, isoma gitu, ya udah makan, sholat, gitu. Kemudian lihat lagi, oh yang belum mana ini. Sampai sore gitu kita lihat lagi. Biasanya dari 5 atau 6, oh udah selesai, katakanlah 4, itu udah luar biasa gitu. Syukur-syukur udah bisa 6-nya dicoret, ya udah syukur. Begitu sisa 2, ya untuk besok lagi. Nah di hari itu, berdoa lagi pas selesai. Alhamdulillah sudah selesai, 4 dari 6. Semoga besok bisa yang 2 bisa selesaikan lagi. Itu terus selanjutnya. Dan nggak usah lembur, nggak usah apa gitu ya. Saya juga tekankan ke teman-teman atau bawahan saya, jangan Anda sampai lembur tiap hari gitu ya. Kalau sesekali ya, kalau misalnya untuk lagi ngerjain WPNB gitu ya, mau presentasi di SKK Migas ya mau lembur mungkin sampai jam 8. Oke. Tapi kalau setiap hari berarti Anda bisa memanage waktu. Gitu. Kalau bisa memanage waktu, Anda nggak perlu lembur itu. Karena kita di 8 jam sehari untuk kerja, itu harusnya udah cukup. Bahkan lebih gitu. Kalau Anda kerja di Australia, malah dia kurang dari 8 jam. Tapi bisa tips yang satu, saya sebut namanya 5 for 8. Jadi 5 minutes for 8 hours. Gitu ya. Jadi untuk gampangnya teman-teman pendengar ini, 5 untuk 8 gitu ya. Jadi 5 menit kita benar-benar harus rencanakan hari itu apa. Kalau perlu dibaca agak keras gitu supaya telinganya juga dengar gitu, dirasakan, dinikmati. Udah ditinggal aja catatan itu. Kemudian kita kerja seperti biasa. Karena seringkali ada distraktif atau tiba-tiba putus ini tuh ketika kita keluar gitu ke toilet atau ke ini tiba-tiba diajak ngobrol sama temen nih. Wah, udah kemana-mana pas belum. Oh, ini belum. Ini belum. Biasa gitu. Jadi kita ada kontrol diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, itu satu, jadi 5 for 8. Kemudian seringkali teman-teman yang bekerja nih, seringkali kita ada godaan. Godaan itu baik itu ada vendor yang tiba-tiba ngajak makan gratis atau kadang-kadang memberi hadiah untuk lebaran atau apa gitu ya. Itu kita pakai sistem namanya 3D. Ini 3D. Jadi D pertama adalah disclose. Kalau kita ragu, ini sesuai nggak ya dengan aturan perusahaan ya? Ini termasuk menyalahi nggak ya? Itu disclose. Disclose itu artinya kita ceritakan kepada teman atau atasan atau ya teman sekerja yang memang kita percaya bahwa dia bisa memberi solusi ya, kita ceritakan. Nanti kita diskusikan. D yang kedua adalah discussion. Kita diskusikan. Nah, yang D ketiga adalah documented. Bahwa kita ada hari itu ada yang macam ini, kita dokumenkan. Kalau perlu namanya kirim memo to file. Jadi kita bikin memo to file. Jadi nggak dikirim kemana-mana, tapi dikirim ke file. Itu untuk kalau nanti ada apa di belakang hari itu kita sudah aman. Ini saya dapatkan dari ExxonMobil memang. Tapi saya tambahkan lagi jadi bukan 3D tapi 4D.
D yang keempat adalah doa. Jadi setelah tiga-tiganya itu tadi dilakukan, jangan lupa berdoa, karena siapa tahu ada di sekitar kita tuh orang-orang nggak senang sama kita, kemudian memelitir kita, memfitnah kita, ya tapi dengan doa insya Allah akan lolos gitu ya. Iya. Mungkin ada satu lagi tapi kayaknya waktunya udah nggak ada ya. Ada Pak, waktunya Pak. Masih ada. Ada satu lagi. Oh Pak. Jadi ini rumus-rumus juga. Jadi wah ini saya di GeoInsight cerita banyak jadinya nih ya. Spesial ya. Nah kita kan punya, saya juga dapat nih, saya nggak tahu dari mana ya, tapi ini combine juga antara baca buku, dapat dari mana. Ini kita punya di tangan kita punya 5 jari. Itu ada maknanya. Jadi kalau kita mau mengimprove diri sendiri, tiap hari bisa bekerja lebih baik, itu 1 jempol ya. Jempol itu sebagai perlambang bahwa kita harus mengapresiasi pekerjaan orang atau pekerjaan diri sendiri. Pokoknya setiap kali ada pekerjaan yang memang berhasil, kita harus bilang bagus gitu ya. Kalau dulu Pak Tino Sidin mungkin zaman Avel masih kecil banget ya. Ada Tino Sidin itu gambar apa saja bilang bagus. Bahkan sekarang di internet juga gitu ya, di Google atau apa di YouTube yang namanya kalau cari-cari like itu, kalau like-nya banyak itu kan dapat duitnya banyak gitu ya. Ini juga gitu. Jadi jangan segan-segan kalau misalnya Nurholis ada apa prestasi sedikit, oh bagus Nur, atau bagus nih Holis, nah, Bro Holis bagus nih. Akal juga gitu. Siapa? Begitu ada, oh keren, bagus. Nah ini yang jarang kita lakukan. Udah berkeluarga belum nih? Udah, alhamdulillah. Nah, udah, Pak. Nah gitu kalau anak prestasi apa dikit itu ya, udah bilang aja bagus. Misalnya di sekolah, oh tadi menolong teman gitu, bagus, wah bagus. Jadi dia akan membuka untuk bagus selanjutnya. Kemudian jari telunjuk itu menandakan atau menginikan supaya kita punya visi ke depan itu harus ada. Tujuan hidup kamu apa? Itu harus ada. Jangan ya udahlah kumahangke atau ya gimana nanti gitu ya. Ya gimana nanti aja. Tapi nanti gimana gitu ya. Jadi gini. Atau kalau dalam Islam ya believe in God. Jadi kita harus percaya Tuhan gitu ya, yang satu. Itu ini telunjuk. Kemudian jari tengah. Jari tengah itu ada nggak yang jari tengahnya itu lebih pendek dari yang lain? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Nah itu artinya bahwa kita harus lebih menonjol dari yang lain. Apa aja misalnya di bidang ya istilahnya extra miles gitu ya. Punya multi talent. Saya kira Avel dan Nurholis ini hebat-hebat karena apa? Misalnya seorang geologis atau geofisik tapi bisa bikin seperti ini, bisa jadi MC katakanlah. Seorang reservoir engineer kalau di ajukan untuk jadi negosiator, dia bisa negosiator. Jadi kita harus punya extra mile. Nah inilah yang saya buat ya. Saya menulis, kemudian saya juga ingin bisa lebih dari yang lain. Saya sesama ada waktu itu PhD yang dikirim 10 gitu. Tapi ya saya ingin lebih dari yang lain gitu. Dari yang maksudnya bukan yang jelek ya, yang memang untuk membangun diri sendiri ya. Jadi self apa istilahnya ya membangun ini sendiri lah gitu ya. Itu harus extra miles, itu ya dari setengah. Kemudian dari apa nih? Dari kelingking. Itu menunjukkan atau bukan menunjukkan, ya untuk mengingatkan bahwa kita harus banyak-banyak engagement. Kan kalau tunangan kan biasanya garis ini kan. Jari manis, Pak. Jari manis, Pak. Ya, jadi sorry. Kalau kelingking ini jari manis. Ya. Itu sebagai engagement. Jadi Anda harus banyak-banyaklah bersilaturahmi, networking, siapapun gitu ya. Tapi ingat tadi ya, bahwa kita juga harus menyaring. Kalau udah membawa teman tapi membawa yang jelek-jelek ya jangan ikutin gitu ya. Ya cari teman lagi yang lain gitu ya. Kalau 1-2 ketemu masih oke, kemudian 3 kok dia menyerempet yang bahaya, ya udah tinggalin aja. Jangan ini gitu. Tapi tetap aja nggak usah jadi benci gitu ya. Karena itu ya urusan dia. Nah, jari kelingking itu ini adalah kecil, jadi kita harus berpikir jangan neglect
yang kecil, jangan abaikan yang kecil. Karena kita bisa tersandung itu bukan karena batu besar, tersandung itu karena batu kerikil gitu. Nah, kita biasanya berpikir besar, tapi kita sering tersandung sama detail. Begitu kita ditanya detailnya gimana, wah berantakan. Gitu. Jadi, kita udah punya 3 tuh. Keren. Menarik banget, Pel. Ini Ya. filosofi tangan tadi aku langsung gini-gini nih. Iya, jadi jempol, apresiasi, punya visi, yes, extra miles, engagement. Don't ignore the small thing. Wow. Ini bisa kita bawa, Vel, kalau misal disuruh jadi narasumber gitu, ini ada dari Pak Salis nih. Boleh. Oke, Liz, gimana nih Bro Holis nih? Itu tadi tips-tipsnya dari Pak Salis, bagus banget buat kita. Yes. Nggak cuma pendengar, kita sebagai host juga ngerasa, wah ini inspiring sekali. Dan tipsnya sangat aplikatif untuk bisa kita aplikasikan mulai sekarang. Ya, benar. Karena insya Allah dengan begitu, pada sukses semua lah nanti. Saya doakan. Itu tadi masuk ini ya, Vel ya, masuk pesan buat anak-anak Geow Insight, Vel ya. Tentunya itu buat anak-anak Geow Insight semua buat wajib dicatat ya. Oke. Well, nggak berasa udah sejam ini, Vel. Iya, asik banget obrolannya. Jadi nanti boleh dipotong-potong lah biar jadi setengah jam. Lo masih ada menyimpan pertanyaan lagi nggak, Vel? Buat mungkin cukup, mungkin kita sebenarnya ada banyak yang mau kita tanyakan, tapi momennya mungkin belum sekarang, mungkin di next episode. Episode berikutnya. Oke, Vel. Berarti di episode CEO Talk bareng Pak Salis Apriliani cukup di sini, Vel ya. Tadi cukup banyak banget insight yang bisa diambil dari beliau. Berkarir gimana sampai menjadi presidir gimana sampai membuat perusahaan sendiri, tadi perusahaannya bergerak di bidang apa, dan beliau ternyata juga selain jenjang karirnya yang tinggi, beliau organisasi itu nggak ditinggalkan gitu, Pak. Terus beliau menjadi ketua IATMI, kemudian SPI, dan aktif di organisasi lainnya, dan ternyata beliau sering nulis buku dan opininya. Dan tadi tipsnya itu, Vel, 3 tips itu harus wajib dicatat. Langsung kita lakuin nih. Kalau pengen sukses juga kan, kayak Pak Salis. Banyak doa, Vel. Kurang doanya kayaknya. Oke, Vel. Mungkin untuk sekarang bisa kita akhiri episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Salis atas waktunya. Terima kasih. Dan jangan lupa follow Instagram ini ya, Vel ya, Geow Insight ya, Vel ya. Jangan lupa untuk follow Instagram Geow Insight, Twitternya juga, YouTube-nya juga ada. Jadi nanti teman-teman bisa nggak ketinggalan episode ini. Dan mungkin kalau dari Pak Salis ada yang mau dipromosikan juga, Pak, tentang mungkin perusahaan Bapak atau sosial media Bapak. Oke, ya. Nanti search saja LinkedIn saya, karena saya kenal dengan Mas Nurholis dari LinkedIn juga. Di situ ada. Kemudian saya juga lagi ngembangin Hafasa Academy. Jadi ini juga untuk saya ingin sharing tentang leadership itu dan tadi self awareness dan sebagainya. Ada namanya Hafasa Academy. Kemudian selain itu ya ada beberapa yang sedang saya kerjakan, mudah-mudahan nanti lain waktu bisa kita obrolin lagi. Yes, Pak. Dan saya terima kasih ini buat Geow Insight yang sudah mengundang saya. Semoga sukses selalu teman-teman semua, juga para pendengar. Dan yang penting kita sekarang memang lagi COVID ini, jadi 3M juga ya. Menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, Mas Salis. Tadi menarik tuh, Pak, tentang hafasanya, Pak, tentang leadership-nya tadi ya, Pak ya. Mungkin nanti lain kali bisa sharing lagi, Pak, di Geow Insight, Pak, tentang itu. Karena apalagi di tengah pandemi ini, kita leadership itu juga sangat-sangat penting gitu. Apalagi dengan pengalaman Pak Salis itu. Oke. Well,
Terima kasih. Podcast ini juga disponsori sama PT RDA Teknologi Indonesia. Itu perusahaan oil services yang udah bergerak di bidang subsurface. Ini udah bekerja sama dengan 10 partner di seluruh dunia nih. Mungkin Pak Salis tahu juga nih tentang RDA Teknologi Indonesia, Pak. Rothschild Data Analyst, Pak. Dan teman-teman bisa follow atau kunjungi websitenya di rothschild.com dan Instagram dan Twitternya @RDA-Indonesia. Oke, sampai jumpa di episode Geo Insight berikutnya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.